Awal tahun 2025 telah berlalu, dan kini umat Islam di seluruh dunia hanya tinggal menghitung hari menuju datangnya bulan suci Ramadan. Biasanya, menjelang Ramadan, umat Islam disibukkan dengan berbagai persiapan. Ada yang mulai memperbanyak ibadah, ada yang merencanakan perjalanan ke tanah suci, dan ada pula yang sibuk dengan persiapan makanan khas berbuka puasa. Namun, Ramadan kali ini terasa berbeda. Suasana terasa berat, seolah dunia sedang menahan napas. Banyak orang merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Bahkan mereka yang tidak terlalu religius pun mulai menyadari bahwa ada yang tidak biasa dengan dunia ini. Di berbagai negara, bencana alam datang bertubi-tubi. Di Timur Tengah, badai pasir menyapu kota-kota besar, menghalangi cahaya matahari di siang hari. Di Asia, hujan badai dan gempa bumi melanda daerah-daerah yang sebelumnya tidak rawan gempa. Di Eropa dan Amerika, krisis ekonomi semakin memburuk, menyebabkan inflasi tinggi dan kerusuhan sosial. Dan di berbagai belahan dunia, umat Islam mulai melaporkan mimpi-mimpi aneh tentang seorang lelaki berjubah putih di dekat Ka'bah. Para ulama pun mulai menghubungkan kejadian-kejadian ini dengan tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman. Akan datang suatu masa di mana dunia dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seseorang dari keturunanku untuk mengisi dunia dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dunia telah dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Apakah ini saatnya? Apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang telah lama dinantikan? Mekkah dan Madinah kini menjadi pusat perhatian dunia. Setiap tahun, menjelang Ramadan, jumlah jamaah yang datang ke Tanah Suci selalu meningkat. Tetapi kali ini, jumlahnya melebihi tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya mereka yang datang untuk melaksanakan umrah, tetapi banyak yang datang dengan alasan yang lebih dalam. Beberapa di antaranya bahkan tidak dapat menjelaskan mengapa mereka merasa harus berada di Mekkah sekarang. Beberapa ulama yang tinggal di sekitar Masjidil Haram mulai lebih sering membahas tentang Imam Mahdi dalam ceramah mereka. Mereka mengingatkan bahwa suatu saat nanti akan ada seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibaiat di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Bagi sebagian orang, pembahasan ini membawa harapan besar, tetapi bagi sebagian lain, ini adalah ancaman. Intelijen dari berbagai negara telah lama mengamati situasi di Mekkah dan Madinah. Mereka tahu bahwa jika benar Imam Mahdi muncul, maka tatanan dunia bisa berubah selamanya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pemerintah tertentu mulai memperketat pengawasan di sekitar Masjidil Haram. Bahkan, ada rumor bahwa mereka telah menyiapkan pasukan khusus untuk menangani segala kemungkinan. Tetapi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, Imam Mahdi akan tetap dibayat oleh para ulama dan orang-orang saleh, meskipun ia sendiri awalnya tidak menginginkannya. Al-Mahdi akan muncul dari keturunanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaikinya dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad. Dan kini, bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Bukan hanya di Mekkah, tetapi di berbagai belahan dunia, umat Islam mulai melaporkan fenomena aneh yang mereka alami dalam tidur mereka. Banyak yang bermimpi tentang Ka'bah yang bersinar lebih terang dari biasanya. Sebagian bermimpi melihat sosok berjubah putih berdiri di depan mereka. Dengan wajah tertutup, tetapi auranya terasa menenangkan. Beberapa mendengar suara yang berkata, "Bersiaplah." Di langit, para astronom mulai melaporkan adanya cahaya aneh yang muncul di ufuk saat malam hari. Fenomena ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah, tetapi bagi sebagian umat Islam, ini bisa menjadi bagian dari tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis. Sementara itu, di berbagai kota besar di dunia, kondisi semakin tidak menentu. Pemerintah di beberapa negara mulai runtuh akibat krisis ekonomi yang semakin memburuk, demonstrasi dan kerusuhan terjadi di banyak tempat, membuat banyak orang merasa bahwa dunia semakin mendekati kehancuran, perang di Timur Tengah semakin parah, dan Masjid Al-Aqsa menjadi titik konflik yang semakin panas. Semua ini semakin memperkuat keyakinan sebagian umat Islam bahwa Ramadan kali ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Kini, hanya tersisa beberapa hari sebelum umat Islam menjalankan puasa pertama di bulan Ramadan 2025. Tetapi, di balik semua persiapan yang biasa dilakukan, ada pertanyaan besar yang terus mengganggu pikiran banyak orang. Apakah Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan terakhir sebelum dunia berubah selamanya? Apakah Imam Mahdi benar-benar akan muncul tahun ini?
Ataukah ini hanya ujian lain sebelum peristiwa besar benar-benar terjadi? Di Mekkah dan Madinah, jamaah semakin memadati Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Banyak yang memilih untuk berdiam diri di masjid, memperbanyak istighfar, dan berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Waktu terus berjalan, dan kini hanya tinggal beberapa hari lagi menuju bulan Ramadan 2025. Namun, suasana dunia tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah alam semesta sendiri sedang mempersiapkan diri untuk menyaksikan peristiwa besar. Kegelisahan umat Islam semakin meningkat. Konflik di Palestina semakin memanas, serangan demi serangan menghantam Masjid Al-Aqsa, dan ribuan umat Islam turun ke jalan, menyerukan pembelaan bagi tanah suci itu. Di Timur Tengah, krisis politik semakin tak terkendali. Negara-negara besar terlihat saling bersiap, seakan perang besar hanya tinggal menunggu waktu. Namun, yang paling membuat dunia terdiam adalah fenomena langit yang semakin nyata. Di beberapa negara, terjadi keanehan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Langit tampak lebih merah saat matahari terbenam, seakan memberi isyarat kepada manusia untuk bersiap menghadapi sesuatu. Hujan meteor kecil terjadi lebih sering, meski tanpa penjelasan astronomi yang pasti. Mimpi-mimpi aneh mulai dialami banyak orang, khususnya mereka yang taat beribadah. Banyak yang mengaku melihat seorang lelaki berjubah putih berdiri di tengah Masjidil Haram, dikelilingi oleh orang-orang yang bersumpah setia kepadanya. Mereka yang memahami hadis-hadis akhir zaman mulai bertanya-tanya, apakah Ramadan kali ini akan menjadi permulaan dari datangnya pemimpin yang dijanjikan? Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, ketika hari pertama Ramadan tiba, umat Islam di seluruh dunia menyambutnya dengan rasa haru, namun juga dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Masjid-masjid lebih ramai dari biasanya, tetapi bukan hanya karena semangat ibadah, ada rasa takut dan harap yang bercampur menjadi satu. Di Mekkah, suasana Masjidil Haram lebih khusyuk dari biasanya. Jamaah semakin banyak yang datang, dan doa-doa terdengar lebih lirih namun mendalam. Para imam mulai menyerukan agar umat memperbanyak istighfar, seolah-olah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Malam-malam pertama Ramadan berjalan dengan penuh ketenangan. Namun, ketika memasuki pertengahan bulan, tanda-tanda besar akan mulai muncul dengan lebih jelas. Bintang berekor tampak melintasi langit, terlihat oleh mata langsung di beberapa negara. Di beberapa daerah, suara gemuruh aneh terdengar di langit, seperti guntur yang tidak biasa, meskipun cuaca dalam keadaan cerah. Di Masjidil Haram, beberapa jamaah mulai bersaksi bahwa mereka melihat sosok misterius yang hanya muncul sesaat, lalu menghilang. Saat Ramadan memasuki 10 malam terakhir, kejadian yang paling menggemparkan pun terjadi. Di salah satu malam ganjil, tepat ketika umat Islam tengah larut dalam ibadah, sebuah suara dahsyat terdengar di langit. Suara itu tidak menyerupai petir, tidak pula seperti ledakan. Suara itu bergema dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, membangunkan orang yang tidur, membuat mereka yang sedang beribadah bergetar, dan menjatuhkan ketakutan di hati siapapun yang mendengarnya. Suara itu berlangsung beberapa menit, lalu diikuti oleh kilatan cahaya besar yang menerangi langit malam. Orang-orang yang menyaksikannya berlari keluar rumah, menatap ke langit dengan penuh keheranan. Di Masjidil Haram, jamaah saling berpandangan dengan air mata mengalir. Mereka mengingat sebuah hadis Rasulullah SAW. Akan ada suara keras di bulan Ramadan yang membangunkan orang tidur, membuat orang yang berdiri duduk, dan para gadis keluar dari bilik mereka. Suara itu akan terjadi di malam Jumat pada tahun ganjil. Hadis riwayat Abu Nuaim. Malam itu, banyak yang meyakini bahwa ini adalah malam yang dijanjikan. Malam ketika takdir dunia mulai berubah. Ketika bulan Ramadan berakhir, dunia tidak kembali normal. Justru, keadaan semakin aneh. Di Mekkah, terjadi keramaian luar biasa. Jamaah haji dan umrah berdatangan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bukan hanya untuk beribadah, banyak dari mereka yang datang karena mimpi-mimpi yang mereka alami. Mereka bermimpi tentang sosok pria berjubah putih, dan mereka ingin mencari tahu apakah sosok itu benar-benar ada. Di tengah keramaian itulah, seorang lelaki muncul. Ia bukan ulama terkenal, bukan pula pemimpin politik, tetapi auranya berbeda. Pakaian putihnya sederhana, sorban melilit di kepalanya, dan wajahnya bersih penuh ketenangan. Ia tidak meminta perhatian, tetapi siapapun yang melihatnya merasakan getaran iman yang luar biasa. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapakah lelaki ini? Suatu malam, di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim,
sekelompok orang datang menghampirinya. Mereka adalah orang-orang saleh. Beberapa dari mereka yang bertemu dengannya pun menangis. Mereka mengatakan bahwa ia memiliki semua ciri yang disebutkan dalam hadis tentang Imam Mahdi, yaitu dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Hasan, tidak menginginkan kekuasaan, tetapi orang-orang mulai mengikutinya dengan keyakinan penuh. Dengan penuh harap, mereka berkata, "Wahai hamba Allah, engkau adalah pemimpin yang dijanjikan, terimalah baiat kami." Namun, lelaki itu menolak dengan lembut. "Aku bukan orang yang kalian cari. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang biasa." Tetapi tiba-tiba, suara dari langit terdengar kembali. Kali ini lebih jelas dan lebih tegas. "Inilah khalifah Allah yang telah dijanjikan. Ikutilah dia." Orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah terkejut dan menangis. Mereka berlari mendekat, satu persatu membaiatnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, nama Imam Mahdi menggema ke seluruh dunia. Keesokan harinya, dunia gempar. Media-media besar mulai memberitakan sosok ini. Sebagian menyebutnya sebagai ancaman, sebagian lagi menganggapnya mitos belaka. Negara-negara adidaya mulai bergerak, mencoba memahami situasi di Mekah. Mereka takut. Mereka tahu bahwa jika umat Islam bersatu di bawah satu pemimpin, maka kekuatan dunia akan berubah selamanya. Di Timur Tengah, peperangan semakin memanas, seolah-olah musuh-musuh Islam tahu bahwa saatnya telah tiba untuk pertempuran besar. Para ulama pun menyerukan kepada seluruh umat Islam, bersiaplah karena fitnah besar akan segera datang. Sahabat Muslim, rahimakumullah. Apa yang telah kita bahas dalam video ini adalah sebuah penggambaran naratif yang dibuat berdasarkan tanda-tanda yang disebutkan dalam Islam, serta kondisi dunia yang sedang terjadi saat ini. Meskipun beberapa peristiwa yang disebutkan dalam cerita ini hanyalah bagian dari narasi fiksi, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kejadian nyata di sekitar kita yang semakin mendekati apa yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, bencana alam yang semakin sering terjadi, hingga kondisi ekonomi yang makin tidak stabil, semua ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia terus berubah, dan kita tidak pernah tahu kapan ujian besar akan datang. Namun, yang paling penting bukanlah kapan atau bagaimana semua ini terjadi, melainkan bagaimana kita mempersiapkan diri. Apakah kita sudah cukup dekat dengan Allah? Apakah kita sudah memperbaiki ibadah kita? Apakah kita sudah menanamkan iman yang kuat dalam hati kita? Karena pada akhirnya, tidak ada yang tahu kapan masa-masa sulit itu benar-benar tiba. Tetapi, selama kita berpegang teguh pada iman dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, dan mempersiapkan hati menghadapi apapun yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua selalu diberikan hidayah, kekuatan iman, dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap ujian hidup. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berada di jalannya dan mendapatkan perlindungannya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara muslim yang bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.